رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab 100 hadis tentang wanita dan kita sudah sampai pada hadis ke-24 halaman 10. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radha'il wa zawajir lin nisa. Beberapa amalan rendah dan beberapa larangan-larangan bagi para wanita. Jadi bab ini akan membahas beberapa amalan-amalan yang buruk yang harus dihindari oleh para wanita, beberapa larangan-larangan di dalam agama yang harus diperhatikan oleh para wanita ya. Sampai nanti hadis ke-42. Adapun larangan yang pertama, hadis nomor 24, an Muadzin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi, tidaklah mengganggu atau menyakiti, imra'atun, seorang wanita, zaujaha, kepada suaminya, fid dunya, di dunia, illa, kecuali, qalat, berkata, zaujatuhu, istrinya atau calon istrinya, minal huril ain, dari bidadari surga, la tu'dhi, kamu jangan mengganggu dia, kamu jangan menyakiti dia, qatalakillah, semoga kamu dilaknati Allah kalau kamu mengganggu dia. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, huwa, dia ini, suamimu ini, indaki, padamu atau di rumahmu ini hanya dakhil, ini hanya mampir saja, sementara saja di dunia ini. Yushiku, dia nyaris, ayyu fariqaki, dia akan berpisah denganmu, ilaina, untuk bertemu dengan kami, yaitu istri di surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini termasuk hadis tentang berita gaib yang kita harus percaya, karena ini perkara yang gaib yang disampaikan oleh Nabi. Hadisnya sahih, maka harus kita percaya meskipun kita belum pernah melihat secara kasat mata. Isi hadis ini jadi begini: kalau ada seorang istri menyakiti atau mengganggu suaminya, maka calon istrinya di surga, yaitu hurun ain, di atas langit ya, karena surga di atas langit, itu dia akan mengetahui kondisi di dunia ketika seorang istri mengganggu suaminya. Maka istri yang di langit ini mengatakan, jangan mengganggu begitu, nggak boleh, kamu dilaknat Allah kalau mengganggu begitu. Suamimu ini hanya sementara di dunia, nanti kalau udah mati 60 tahun, 70 tahun mati, nanti akan berpisah denganmu, kemudian nanti akan bergabung sama kami di surga. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa salah satu larangan yang harus diperhatikan oleh para wanita adalah jangan menyakiti para suami, jangan mengganggu para suami. Jadi suami itu makomnya atau kedudukannya adalah di atas istri. Ini istri harus paham. Sebagaimana rakyat itu di bawah presiden, presiden itu makomnya, derajatnya di atasnya rakyat. Ini rakyat harus paham, sehingga rakyat jangan kemudian semau gue berbuat kepada pemimpinnya. Demikian juga seorang istri jangan semau gue berbuat kepada suaminya. Namanya rakyat harus mengetahui saya rakyat. Nah, pemimpin ini ditaati, sehingga suami hendaklah diperhatikan haknya, kehormatannya, jangan sampai dilecehkan. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya zaujatuhu minal huril ain. Seorang muslim di dunia ini sudah memiliki calon istri di dalam surga, dan calon istri itu sudah hidup sekarang ini.
Dan ini adalah informasi dari Nabi sehingga tidak bisa kita tolak nih. Karena Nabi itu menyampaikan ilmu seperti ini berdasarkan wahyu. Nabi tahu bahwasanya di atas langit sana ada surga, di sana ada hurun ain, bidadari surga, di sana bidadari surga ngomong seperti ini semuanya berdasarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ilmu-ilmu gaib seperti ini harus kita terima tanpa melewatkan kepada nalar, enggak perlu nalar. Karena masalah-masalah gaib ini cukup bagi kita untuk menerimanya dengan hati. Iman, udah selesai. Karena kalau mau kita nalar, tidak semua perkara itu bisa dinalar. Manusia disuruh membayangkan Allah, nggak bakal ketemu. Makanya para ulama mengatakan apa? Kullu ma khatara bibalik fahuwa ala khilafi dzalik. Apapun yang terbersit dalam hatimu tentang Allah, itu Allah tidak seperti itu. Maka kita dilarang untuk berpikir tentang Allah. Allah itu bentuknya kayak apa? Nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan andai pun kita tetap nekat untuk berpikir tentang Allah, tidak mungkin kita bisa menemukan bagaimana Allah itu, nggak bisa. Karena memang akal kita ini sangat terbatas. Itu sama dengan seorang bayi yang masih dalam janin, dalam perut ibunya, masih janin. Dia belum tahu dunia sama sekali. Nah, kita yang di luar ngiming-ngimingi bayi tadi, hei bayi segera keluar, nanti di luar ada es krim, ada kebab dan sebagainya. Nggak bakal paham itu janin diiming-iming kebab atau apa. Bayangkan nggak bisa janin itu. Kenapa? Itu di luar akal dia. Dia taunya ya ASI yang ada di dalam perut ibunya saja. Udah, itu aja. Sementara yang lain-lain dia belum pernah melihat. Nah, demikian juga kita belum pernah melihat Allah. Zat Allah bagaimana? Kita nggak tahu. Nah, maka tidak boleh menalar, tidak boleh memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memikirkan tentang makhluknya Allah. Karena kalau kita sudah mikir tentang makhluknya Allah, kita akan paham bagaimana kekuasaan Allah. Kita lihat ada tanaman kecil, tiba-tiba lama-lama menjadi besar. Siapa yang membesarkan ini kalau bukan Allah? Setelah itu muncul buah-buahan, dimulai dengan bunga dulu, setelah itu menjadi buah. Siapa yang munculkan seperti ini kalau bukan Allah? Buahnya muncul hijau, lama-lama dicat, tiba-tiba jadi merah, jadi merah semua. Ini siapa yang melakukan kalau bukan Allah? Nah, kita disuruh untuk melihat makhluk-makhluknya Allah supaya kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah. Jangan mikir tentang Allah, karena kalau mikir tentang Allah, selain itu dilarang oleh Nabi, juga nanti setan akan masuk dalam pikiran kita. Setan akan membisikkan dalam hati kita. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan semua alam ini siapa? Allah. Nah, setan akan munculkan pertanyaan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu setan kayak begitu. Maka dilarang kita mikir tentang Allah. Yang melarang bukan saya, yang melarang Nabi SAW. Beliau mengatakan la tafakkaru fillah. Jangan berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi alaillah. Mikir saja tentang nikmat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan mikir tentang makhluk Allah. Jadi kita disuruh mikir tentang dua. Satu, makhluk Allah. Dua, nikmat Allah. Kalau kita mikirkan tentang nikmat Allah, maka kita akan tahu betapa banyaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah dari kepala sampai kaki kita, silakan dihitung berapa jumlahnya. Nggak bisa dihitung. Rambut ini kan nikmat, Pak. Kalau nggak ada rambut, apa nggak kepanasan kita berada di luar rumah, kena matahari. Hidung ini kan nikmat. Kalau nggak ada hidung, apa kita bisa bernafas? Kemudian hidung ini lubangnya di bawah, nggak di atas. Kalau di atas, kalau hujan, apakah kita nggak perlu dua payung ini? Nih, payung hidung sama payung kepala, susah. Nih. Nah, maka ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan qatalakillah, ya. Bahwasanya bidadari surga itu mendoakan buruk kepada istri yang menyakiti suaminya. Doanya apa? Qatalakillah. Semoga kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya istri kalau mengganggu suaminya, menyakiti suaminya, maka ini bisa menyebabkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti bahwasanya dari satu pihak saja, nggih. Tapi sebagaimana istri tidak boleh menyakiti suami, demikian juga Islam ini adil, juga mengatur suami jangan menyakiti istri.
Ada hadis-hadis nanti menunjukkan bahwasanya suami juga harus adil kepada istrinya, memberikan haknya, disuruh memberi makan, disuruh memberi pakaian, jangan menampar wajahnya, jangan mengatakan apa kamu jelek atau menjelekkan wajahnya, wajahmu elek. Nah, itu ada dalam Islam aturan-aturan seperti itu. Nah, sehingga Islam ini adil. Ini kita memang sedang bicara tentang aturan untuk para wanita. Nah, nanti kalau aturan untuk para suami, para pria, kita temukan hadis yang lainnya yang semakna, yaitu bahwasanya suami istri jangan saling menyakiti atau saling mengganggu. Masing-masing hendaklah melakukan tugasnya secara baik sehingga menjadi keluarga yang berkah. Kita lanjutkan hadis yang ke-25. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashir, janganlah bergaul, al-mar'atu, seorang wanita, al-mar'ata, dengan wanita yang lain, fatan'ataha, lalu wanita itu menyebutkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya wanita tadi, li zaujiha, kepada suaminya, ka'annahu, seolah-olah suami tersebut yang dzuru ilaiha, melihat langsung kepada wanita tadi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi wanita adalah aurat. Laki-laki tidak boleh melihat kepada wanita. Bagaimana kalau tidak melihat langsung tetapi melihat dari cermin? Sama aja. Bagaimana kalau tidak melihat langsung tapi melihat dari foto? Sama aja. Karena konon ada yang berfatwa melihat perempuan bugil tidak boleh, tapi kalau melihat foto bugil boleh katanya. Ngawur itu. Sebagaimana kita melihat langsung tidak boleh, maka melihat secara tidak langsung yaitu foto juga apa? Tidak boleh. Dalilnya apa? Hadis ini. Nabi mengatakan seorang wanita jangan sampai bergaul dengan wanita lain, temannya misalnya, yang tidak mahram dengan suaminya. Kemudian setelah itu dia sebutkan ciri-ciri temannya tadi, dia cantik, hidungnya begini, bibirnya begini, apa badannya begini. Maka suami ini mendengar informasi itu seolah-olah melihat wanita tersebut di depan dia. Nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, karena itu ya, bahwasanya melihat wanita itu dilarang, termasuk juga melihat wanita secara tidak langsung juga dilarang. Dengan cerminkah, dengan fotokah, dengan kekerkah, sama aja semuanya. Pokoknya itu intinya melihat, nggak boleh. Bahkan dalam hadis ini hanya seolah-olah melihat saja tidak diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi lain, ini larangan adalah fungsinya supaya keluarga itu tidak retak. Karena kalau seorang istri cerita tentang temannya yang cantik kepada suaminya, nanti suaminya akan melihat istrinya ini jadi jelek, karena dia akan bandingkan. Ternyata kamu punya teman secantik itu, padahal kamu tidak secantik itu. Nah, maka kemudian cintanya jadi berkurang. Nah, maka ini Nabi menghasung wanita untuk tidak usah cerita-cerita tentang wanita lain kepada suaminya, itu supaya hubungan kekeluargaan tetap berlangsung akrab, harmonis, cintanya masih utuh, tidak retak gara-gara hal-hal yang seperti ini. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran. Pelajaran apa? Bahwasanya apapun yang menyebabkan keluarga itu akan retak, maka jangan dilakukan. Apapun yang menyebabkan suami istri akan bisa menjadi cerai atau menjadi tidak cinta lagi, apapun yang menyebabkan kepada hal itu jangan dilakukan. Sehingga seorang istri harus paham bagaimana yang tidak disukai oleh suaminya jangan dilakukan. Seorang suami juga harus paham apa sih yang istri ini senang, maka dilakukan sehingga istrinya tambah cinta, tambah senang, sehingga keluarga ini semakin lama semakin berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini masalah-masalah sepele tapi memang kadang-kadang orang tidak begitu perhatian, Istri tidak perhatian apa yang disukai oleh suami apa yang dibenci oleh suami apa, sehingga dia semau gue. Padahal suaminya udah menegur jangan begini, saya nggak suka begini, masih nekat saja. Nah, ini menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan. Sementara Allah itu suka kalau suami istri ini terus berlangsung, suami istri terus sampai matinya. Sebagaimana setan ini sangat senang kalau kekeluargaan itu akan retak, terjadi cerai, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan dulu dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam sahihnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-26.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiqidhu, bangunkanlah sawahibal hujar, penghuni-penghuni kamar, maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farubba kasiyatin, maka betapa banyak orang yang berpakaian, fit dunya, di dunia, ariyatun, dia telanjang, fil akhirah, di akhirat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa maksud hadis ini? Jadi maksudnya Nabi pada suatu malam beliau bangun salat tahajud, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, aiqidhu sawahibal hujar, tolong istri-istri saya yang di kamar-kamar yang lain itu, di rumah-rumah yang lain itu tolong dibangunkan supaya mereka salat tahajud. Kemudian Nabi mengatakan, farubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, betapa banyak wanita di dunianya punya pakaian, pakaiannya bagus, tapi nanti di akhirat dia telanjang. Maksudnya apa? Maksudnya dia telanjang dari pahala, nggak punya pahala. Karena itulah Nabi menyuruh istri-istrinya untuk salat tahajud, bangun malam, supaya mereka nanti di akhirat bawa pahala yang banyak. Nah, maka di sini kalau kita kaitkan dengan babnya adalah larangan untuk para wanita atau beberapa amalan rendah bagi para wanita. Apa itu? Yaitu para wanita yang tidak pernah salat tahajud. Ini adalah suatu kerendahan, suatu kekurangan. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang tidak salat tahajud, tidak salat malam, bangunnya pas subuh, atau mungkin salat subuhnya juga terlambat. Maka Imam Ahmad mengatakan rajulusu, laki-laki yang salat tahajud itu orang jelek itu. Nah, sebagaimana laki-laki yang tidak tahajud adalah orang jelek menurut Imam Ahmad, maka demikian juga kalau wanita tidak salat tahajud juga apa? Tidak baik atau jelek menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, maka supaya kita tidak termasuk orang yang jelek, mari kita salat tahajud. Supaya kita tidak termasuk orang yang telanjang dari pahala nanti di akhirat, maksudnya nggak punya pahala, mari kita salat tahajud. Jadi tahajud itu adalah kunci kemuliaan bagi orang Islam di akhirat nanti. Kalau kemuliaan di dunia itu kan biasanya apa sih? Pangkat ya, atau gelar, atau harta. Kalau orang kaya biasanya dimuliakan. Kalau orang punya gelar, doktor misalnya, profesor, dimuliakan. Itu kan di dunia. Kalau di akhirat nggak perlu itu. Allah tidak pernah melihat ini orang kaya, ini orang miskin, orang ini punya gelar, ini nggak punya gelar, nggak pernah. Allah hanya melihat amalnya. Kalau amalnya baik maka dimuliakan oleh Allah, amalnya rendah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling inti dari amalan kita adalah yang diperhatikan oleh Allah dalam bab kemuliaan itu adalah salat tahajudnya. Allah akan melihat salat tahajud masing-masing kita. Kalau tahajudnya baik maka dimuliakan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam riwayat Imam Hakim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, Jibril datang kepada saya, didatangi oleh malaikat Jibril." Faqala, lalu malaikat Jibril mengatakan, "I'lam ya Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Bahwasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, pada tahajudnya. Ini sabda Nabi ini dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril pesan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, ketahuilah kamu bahwasanya kemuliaan orang beriman terletak pada tahajudnya." Artinya kemuliaan di hadapan Allah. Kalau di dunia orang tahajud sama nggak tahajud nggak dipandang, ya. Asalkan gelarnya tinggi, meskipun nggak pernah tahajud, meskipun salat subuhnya selalu telat, ya tetap aja dimuliakan di masyarakat. Orang nggak punya gelar, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ya nggak terkenal, tahajudnya meskipun bagus, dahsyat, ya tetap aja di dunia nggak dimuliakan oleh manusia. Dengan oleh manusia, nggak begitu penting manusia itu. Karena di dunia ini kita hanya sementara, 60 tahun udah selesai, habis itu mati. Habis itu kita mati masuk kuburan. Nah, di kuburan ini yang memuliakan bukan manusia lagi, yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mati, kita sudah nggak dimuliakan lagi oleh manusia, Pak. Buktinya apa? Dimasukkan dalam tanah dida-ida, kan tak memuliakan itu. Dida-ida, mau profesor mau doktor kabeh sama, masukkan di kuburan dida-ida.
ora peduli apakah dia jabatannya tinggi atau tidak. Mau presiden, mau rakyat, mau pejabat sama aja, masukkan di kuburan diidak-idak juga tanahnya itu. Nah, maka setelah kita mati, lama sekali kita di kuburan sampai menunggu kiamat, dan nanti setelah muncul hari kiamat kita kekal di sana, itu yang memuliakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita mencari usaha supaya kita dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan memperbanyak salat tahajud sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Nabi mengatakan aikidu, bangunkanlah istri-istri. Ini menunjukkan bahwasanya suami yang baik adalah suami yang membangunkan istrinya untuk salat tahajud. Demikian juga sebaliknya, istri yang baik adalah istri yang membangunkan suaminya untuk salat tahajud. Jadi dalam Islam ini disyariatkan suami istri saling membangunkan. Jangan sampai seorang suami egois, yang penting saya tahajud, istriku ora seranggagas nih. Atau istrinya egois nih, yang penting saya tahajud, suamiku enggak tahajud, seranggagas. Enggak benar seperti itu. Rasulullah menghasung dengan doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki. Aik istaiqadha, dia bangun malam. Fa aiqadha imra'atah, lalu membangunkan istrinya. Fa shallaya rak'atain, lalu dua-duanya sama-sama salat 2 rakaat atau lebih. Fa in abad, kalau istrinya enggan, rasya fi wajhihal ma, maka suaminya ini percikkan air pada wajah istrinya supaya bangun. Jadi ini hasungan dari Nabi. Suami untuk membangunkan istri, kalau istri enggak mau bangun, perciki air pada wajahnya supaya bangun. Ini suami yang saleh seperti ini, mengajak sama-sama menjadi mulia di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga mengatakan, rahimallahu imra'ah, mudah-mudahan Allah merahmati seorang istri, istaiqadat, yang dia bangun malam, fa shallat, dia salat, wa aiqadat zaujaha, dia juga bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan untuk bangun, rasyat fi wajhihil ma, maka istri ini percikkan air pada wajah suaminya. Jadi sama-sama punya hak untuk memercikkan wajah pada air, memercikkan air pada wajah pasangannya. Istri boleh mercikkan air pada wajah suaminya, suami boleh percikkan air pada wajah istrinya. Boleh, tidak dilarang. Tapi tentu saja dengan cara yang baik. Jangan sampai gara-gara masalah ini malah jadi cerai. Wah, gue kurang ajar tenan merciki air sama wajah saya. Nah, dimengertikan dulu. Kalau sudah sama-sama mengerti, insya Allah tidak akan tersinggung kalau dipercikkan air pada wajah kita. Karena itulah pentingnya suami istri sama-sama ngaji nih Pak. Karena kalau yang ngaji suaminya saja, istrinya nggak ngaji, yang paham suaminya saja. Mau terapkan hadis ini, istrinya nggak paham, marah-marah dikasih air. Atau sebaliknya, yang ngaji hanya istrinya saja, suaminya nggak ngaji, istrinya mau percikkan air, maka suaminya marah. Terjadi apa? Cekcok antara suami istri gara-gara salah satunya nggak paham. Kalau sama-sama paham, insya Allah akan baik hasilnya. Inilah pentingnya kita mengkaji Quran dan hadis, semuanya paham maka insya Allah akan jadi sempurna. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan farubba kasiyah fid dunya 'ariyah fil akhirah. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya betapa banyak orang yang di dunia kaya tetapi di akhirat miskin. Artinya di dunia kaya harta tapi di akhirat miskin pahala. Betapa banyak kata Nabi. Rubba itu betapa banyak. Karena itu ini adalah satu peringatan bagi kita. Sebelum kita mati hendaklah kita siapkan bekal, sehingga ketika kita mati yakin bahwasanya kita sudah punya pahala yang banyak. Jangan sampai kita mati dalam kondisi memprihatinkan. Ada orang yang mati dalam kondisi memboncengkan pacarnya, belum dinikahi sudah bonceng ke sana kemari. Naudzubillah. Ini satu kekurangan yang dahsyat. Mati dalam keadaan maksiat. Karena laki perempuan yang tidak mahram tidak boleh bonceng-boncengan seperti itu. Kalau mau bonceng-boncengan ya dinikahi dulu. Kalau udah sah jadi istrinya baru diboncengin, nggak ada masalah. Nah, dalam kondisi maksiat mati, naudzubillah. Apakah orang seperti itu sudah punya bekal nanti di hadapan Allah? Nah, ini perhatian ini. Rubba kasiyah fid dunya 'ariyah fil akhirah. Betapa banyak orang yang punya harta di dunia tapi nanti di akhirat miskin, nggak punya apa-apa.
Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih berada pada bulan Muharram ini menurut para ulama adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan, maka marilah kita perbanyak amal soleh kita. Amal soleh pada waktu yang mulia itu pahalanya lebih besar daripada amal soleh pada waktu-waktu yang biasa. Sehingga kita mengkaji seperti ini di bulan Muharram, ini pahalanya lebih besar daripada kalau pengajiannya di bulan yang lain. Kita melakukan salat sunnah di bulan Muharram, pahalanya lebih besar daripada salat sunnah di bulan yang lain. Puasa sunnah di bulan Muharram lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah di bulan yang lainnya. Baca Quran di bulan Muharram pahalanya lebih besar daripada baca Quran di bulan yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama di hadapan Allah, maksudnya paling besar pahalanya, adalah puasa di bulan Muharram setelah Ramadan. Ramadan nggak bisa dikalahkan karena puasa wajib. Tapi setelah Ramadan selesai, puasa apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram bulan paling mulia setelah apa? Setelah Ramadan. Karena itu saya ingatkan sekaligus, nanti hari Sabtu itu adalah tanggal 10 Muharram. Disunnahkan puasa apa? Asyura. Dan puasa itu sangat dahsyat pahalanya. Fadilahnya adalah menggugurkan dosa selama 1 tahun yang lalu. Semua kita punya dosa, maka mari kita melakukan puasa Asyura Sabtu besok tanggal 10 Muharram. Maka kita melakukan puasa 1 hari, dosa setahun semuanya udah hilang. Maka ini perlu digembor-gemborkan oleh para takmir masjid. Jangan sampai ada jamaahnya yang tidak tahu bahwasanya hari Sabtu itu adalah hari Asyura tanggal 10 Muharram. Diingatkan mungkin hari Jumatnya ya, supaya ingat. Kalau bisa puasa seperti keinginan Nabi. Nabi keinginannya itu puasanya 2 hari, tanggal 9 sama tanggal 10. Karena waktu beliau puasa tanggal 10 Muharram saja, beliau diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, ini puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Jadi kita sama dong dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, oke lah kalau begitu tahun depan kalau ada puasa Asyura lagi, kita akan puasa 2 hari, tanggal 9 sama tanggal 10, supaya beda dengan orang-orang apa? Yahudi. Karena itu menurut guru saya, Syekhah Rima, beliau mengatakan bahwasanya puasa Muharram itu ada 4 tingkatan. Puasa Asyura ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling bagus adalah kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Karena berarti kita melakukan 2 sunnah Nabi. Sunnah puasa tanggal 9 dan sunnah puasa tanggal 10. 2 sunnah kita lakukan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kita puasa pada tanggal 10 dan tanggal 11. Tanggal 10 dan tanggal 11. Kenapa? Karena ada hadis. Hadisnya mengatakan khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi, sumu yauman qablah au ba'dah. Kalau puasa Asyura maka puasa juga 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. 1 hari setelahnya berarti tanggal 11 Muharram. Tapi sayangnya hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Sehingga kedudukannya adalah nomor 2 tadi. Pertama adalah paling bagus tanggal 9 sama tanggal 10. Kenapa? Hadisnya semuanya sahih. Tapi kalau tanggal 11 maka hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Derajat yang ketiga kata beliau bukan kata saya ini, adalah puasa tanggal 9 sama tanggal 10 sama tanggal 11, 3 hari. Menurut beliau puasa 3 hari ini adalah derajatnya adalah nomor 3. Kenapa? Karena ini hanya pendapat ulama. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan puasalah 3 hari, nggak pernah. Beliau hanya menyuruh kita untuk apa? Melakukan puasa 9 atau 10 atau 11. Maka berarti 2 hari. Nah, kemudian derajat yang terakhir, yang paling rendah adalah kita puasa Asyura hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 saja. Boleh, nggak ada masalah. Itu tidak menyelisih, tidak termasuk menyerupai orang Yahudi. Kenapa? Karena niatan kita puasa Asyura bukan untuk menyerupai Yahudi. Yahudi juga puasa, biar aja, itu urusan mereka. Kita nggak mau sama-sama dengan mereka, kita tidak mau menyerupai mereka, enggak. Itu sama dengan kalau jenggot kita panjang, terus orang-orang Yahudi kita lihat jenggotnya juga panjang. Itu bukan berarti kita menyerupai Yahudi, enggak.
Karena niatan kita memanjangkan jenggot adalah melakukan perintah Nabi. Nabi mengatakan biarkanlah jenggot. Nah, kita melakukan perintah Nabi, bukan ingin menyamai orang-orang Yahudi. Demikian juga kita puasa Asyura, ini kita melakukan perintah Nabi, bukan ingin sama dengan orang-orang Yahudi, sehingga gak ada masalah. Nah, maka saya hasungkan kalau bisa puasanya tanggal 9 juga, berarti hari Jumat, kemudian tanggal 10 hari Sabtu. Saya kembali ke sini, kita lanjutkan hadis yang ke-27. Wa an Imran radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu, aku melihat, fil jannah, di dalam jannah, fara'aitu, maka aku melihat, aktsara ahliha, kebanyakan penghuni jannah adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Wattala'tu finnar, dan aku melihat di neraka, fara'aitu, maka aku melihat, aktsara ahliha, kebanyakan penghuni neraka adalah an-nisa, para wanita. Hadis diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim, tetapi dari dua sahabat yang berbeda. Karena itu saya tidak mengatakan muttafaqun alaih, karena muttafaqun alaih itu biasanya sahabatnya sama. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabatnya sama. Nah, itu muttafaqun alaih. Kalau Bukhari meriwayatkan dari Anas, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Meskipun isi hadisnya sama, tapi ini biasanya tidak dikatakan muttafaqun alaih, tapi rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa para wanita ini banyak yang masuk dalam neraka? Ini jangan salah paham terhadap hadis Nabi. Sebagian orang salah paham terhadap hadis Nabi, akhirnya marah-marah dia. Dia mengatakan ini Islam kurang ajar nih, nggak adil sama wanita. Masa wanita banyak masuk neraka? Nah, itu nggak paham hadis namanya. Dia mengira bahwasanya wanita itu masuk neraka gara-gara dia wanita. Itu salah. Yang menyebabkan masuk neraka bukan karena wanita. Karena kalau karena wanita, banyak juga wanita yang masuk surga. Demikian juga di sini. Aku melihat ke dalam jannah, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Jangan salah paham. Bukan berarti yang menyebabkan masuk surga adalah karena apa? Fakirnya, bukan. Ada orang kafir letek, fakir sisan, yang nggak bakal masuk jannah itu. Orang dia kafir kok. Maka yang menyebabkan masuk jannah bukan karena fakirnya, yang menyebabkan masuk neraka juga bukan karena wanitanya. Tapi maksudnya adalah banyak orang itu ketika diuji oleh Allah dengan fakir masih bisa sabar. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta, nggak bisa sabar. Duitnya banyak, akhirnya bingung makai. Akhirnya apa? Beli barang-barang haram, minuman keras dibeli. Padahal dulu nggak pernah beli. Satu botol cari yang 5 jutaan. Masya Allah. Ini karena sisa duit, malah bingung makai. Akhirnya apa? Akhirnya jadi maksiat. Tapi kalau orang yang beragama baik, duitnya banyak, itu tambah baik. Sekarang masjid dibangun wakaf. Ini dari siapa? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang apa? Orangnya baik, maka hartanya jadi baik. Itulah maksud sabda Nabi, ni'imma bil malis salih fi yadir rajulis salih. Betapa bagus harta yang baik kalau dipegang oleh tangannya orang baik. Saya ulangi lagi sabda Nabi, ni'imma bil malis salih fi yadir rajulis salih. Betapa bagusnya harta yang baik kalau dipegang oleh tangannya orang yang baik. Orang yang baik itu megang harta, hartanya jadi baik. Orang yang baik itu megang jabatan, jabatannya jadi baik. Orang yang baik itu punya ilmu, ilmunya jadi berkah, semuanya jadi baik. Tapi kalau orang jelek, punya harta, hartanya tambah maksiat. Dia punya jabatan, malah tambah maksiat dengan sebab jabatannya. Dia punya ilmu, malah mukili orang lain karena dia orangnya jelek. Nah, jadi sebenarnya apa ya saja yang di dunia ini netral. Harta itu netral, ilmu itu netral, apalagi jabatan netral, tergantung siapa yang pakai. HP netral, kalau yang megang adalah orang baik, manfaatnya baik untuk ngerekam kajian dan sebagainya, untuk ngerekam hafalan Quran dan sebagainya. Tapi kalau yang pegang orang-orang jelek, ya jadinya jelek.
malah lihat apa film-film porno, kemudian menghubungi lawan jenis yang bukan mahramnya dan sebagainya. Itu karena yang pegang bukan orang yang baik. Nah, maka semuanya ini netral, tergantung siapa yang pegang. Tapi karena itulah di sini jangan salah paham. Yang menyebabkan wanita masuk neraka bukan karena wanitanya, tetapi karena tingkahnya. Nah, sekarang tingkahnya apa? Mari kita baca hadis berikutnya, hadis 28. Wa an Imran radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya aqalla sakinil jannah, paling sedikitnya penghuni jannah adalah an-nisa, para wanita. Hadis riwayat Muslim. Isinya sama dengan tadi. Hadis 29 an Imran radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammatu ahlin nar, rata-rata penghuni neraka an-nisa adalah wanita. Hadis riwayat Tabarani. Nah, ini semuanya hadisnya sama ya, tapi ditampilkan semuanya karena lafalnya berbeda. Maka ini belum memberikan jawaban. Nah, sekarang kita lanjutkan satu hadis lagi karena di sini kita temukan jawaban kenapa para wanita ini banyak masuk neraka. An Abi Hirrin wa Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Kenapa? Fa ini, karena sesungguhnya aku Nabi, ra'aitukunna, aku melihat kalian itu aktsara ahlin nar, paling banyak penghuni neraka. Innakunna, nah ini sebabnya nih. Sesungguhnya kalian wahai para wanita, tukfirnal la'na, memperbanyak laknat, ya, mudah-mudah melaknat, mudah-mudah mencela. Wa takfurnal ashir, dan kalian itu mengkufuri suami. Maksudnya tidak mengingat jasanya suami. Padahal sudah dihidupi, sudah dikasih rumah dan sebagainya, tapi masih aja mengkufuri jasanya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, saya tidak pernah melihat para wanita yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Aghlabal lidzi lubbin minkunna, yang lebih bisa mengalahkan bagi orang yang punya akal yang kuat daripada kalian. Jadi kadang-kadang suami kalah dengan istrinya, padahal istrinya dari sisi akal biasanya lebih rendah dan dari sisi agama juga. Amma nuqsanul aql, adapun kurangnya akal wanita, itu fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadati rajul. Dalam Islam ini dua orang perempuan menjadi saksi itu sebanding dengan satu orang laki-laki menjadi saksi. Nah, maka inilah yang dimaksud apa? Kurangnya akal, yaitu 2:1. Wa tamkuthul layali ma tusalli, perempuan ini beberapa malam tidak salat. Wa tuftiru fi Ramadan, pada bulan Ramadan enggak puasa. Kenapa? Ya karena haid. Fahada nuqsanuddin, inilah yang dimaksud kurangnya agama. Kalau laki-laki bisa puasanya sempurna 30 hari Ramadan, kalau wanita 30 hari kurang 6 hari. Karena 6 harinya haid, sehingga apa? Tidak puasa Ramadan 6 hari. Diganti di hari yang lain, iya, tetapi kan beda dengan kalau dilakukan pada bulan Ramadan langsung. Nah, jadi ringkasnya, kenapa para wanita itu masuk neraka? Ada dua sebabnya. Pertama adalah tukfirnal la'na, memperbanyak laknat, gampang mencela. Anaknya ngapa dikit kemudian mengatakan kata-kata yang tidak baik. Oh, anak kurang ajar. Nah, jangan ngomong begitu. Kalau malaikat mendengar akan mengaminkan, amin. Anaknya jadi kurang ajar betul. Oh, anak nakal. Nah, malaikat mengatakan amin, jadi nakal tenan. Jadi nggak boleh seorang ibu, seorang bapak mudah-mudah ngomong jelek terhadap anaknya, nggak boleh. Karena itu akan menyebabkan diaminkan oleh malaikat sehingga sesuai apa yang kita ucapkan, dan juga menyebabkan ini masuk ke dalam neraka. Lah terus kalau bapak ibunya marah gimana? Doakan saja sama anaknya. Anaknya menendang piring pecah, nah, nggak usah diomongi jelek. Omong yang baik aja. Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kamu. Orang Arab itu kalau marah biasanya gitu, Pak. Allahu yahdik. Ini adzan asli apa adzan palsu? Kalau adzan palsu kita lanjutkan. Kalau adzan asli kita hentikan. Tayyib. Jadi Nabi SAW menghasung kita untuk jangan tukfirnal la'na, memperbanyak laknat. Wanita Arab zaman dulu memperbanyak laknat. Sekarang saya nggak tahu apakah mereka juga sama seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu apakah wanita Indonesia ini rata-rata juga memperbanyak laknat.
Kalau memang juga seperti itu, maka nasibnya nanti akan sama, banyak masuk neraka. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu tingkahnya ini. Karena itulah sama saja. Kalau yang memperbanyak laknat ini bukan si istri, tapi malah suami, suaminya juga nyemplung ke dalam apa? Neraka. Jadi ini bukan gara-gara wanitanya, tetapi gara-gara tingkahnya. Yang kedua yang menyebabkan masuk neraka, takfurnal ashir, mengkufuri jasa suami. Sama juga. Kalau seorang suami mengkufuri jasa istri, karena istri juga punya jasa. Masakkan nasi tiap hari, apa itu enggak jasa itu? Nyetrikakan bajunya, apa itu enggak jasa itu? Menyiapkan apa yang diperlukan oleh suami, teh sore hari, kopi pagi hari, nah itu semuanya jasa-jasa istri. Kalau kita lupakan itu jasa-jasa, mengatakan misalnya kamu itu seumur hidup sama saya enggak pernah berbuat baik, nah itu berarti mengkufuri suami atau mengkufuri istri. Ini doa, ini ucapan orang Arab zaman dulu sering gitu Pak. Jadi istri malah sama suaminya ngomong, sejak nikah saya nggak pernah lihat kebaikanmu. Ngomongnya begitu itu. Itu namanya takfurnal ashir, mengkufuri suami. Sejak nikah saya nggak pernah lihat kebaikanmu. Nah, ini kan mengkufuri ini. Apa nggak setiap hari dikasih makan? Apa itu bukan kebaikan itu? Setiap bulan dikasih uang, apa itu bukan kebaikan itu? Ada rumah yang bangun suami, apa itu bukan kebaikan itu? Semuanya kebaikan. Nah, kok malah ngomong saya nggak pernah lihat kebaikanmu gara-gara marah. Nah, inilah yang menyebabkan masuk neraka. Tapi memang rata-rata orang mengatakan wanita itu cerewet, laki-laki itu tidak lebih cerewet. Nah, sehingga wajar kalau ini kan dosa-dosa mulut ini. Mengkufuri suami, ini dosa mulut, ngomong. Kemudian memperbanyak laknat, ini juga dosa mulut. Tapi sama saja, kalau yang memperbanyak laknat atau yang melakukan mengkufuri jasa orang ini adalah suami, sama juga dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Jadi sekali lagi ini bukan karena Islam tidak adil, tapi ini untuk mengingatkan bahwasanya kadang-kadang gara-gara mulut kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu barangkali kalau ada pembahasan dipersilahkan.